Di tengah-tengah kondisi keadaan apapun yang terjadi di hidup kami, yang kami tahu Allah yang kami sembah adalah Bapa yang selalu ada untuk setiap kami. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur, bangga punya Bapa yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami, Engkaulah satu-satunya Allah penyelamat hidup kami. Kami bersyukur buat waktu yang luar biasa, di mana kami boleh memuji Tuhan, menyembah Allah yang besar. Dan waktunya kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami, sehingga firman yang kami dengar itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Dan kami percaya melalui firman Tuhan juga, kami terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, shalom bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sampai hari ini, di bulan yang baru, di tanggal yang baru, di minggu yang baru. Dan saya percaya bahwa kita juga akan mengalami dan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang telah Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, selamat datang buat Bang Jack yang hari ini ada bersama-sama dengan kita. Ya, beliau tadi inbox saya, Pak ada ibadah enggak hari ini? Saya bilang kita ada ibadah. Haleluya. Dan puji Tuhan akhirnya beliau bersama-sama dengan kita, dan inilah kami Gereja Kristen Baitan Tiban Center, dan juga ada dua koko yang ganteng di pojok sana. Luar biasa. Yang satu kita sudah kenal, yang lainnya, yang satunya selamat datang buat Koko. Ya, Tuhan berkati. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Nah, baik, kita akan belajar satu tema hari ini, yaitu ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ya, katakan satu sama yang lain, ada kuasa dalam. Percaya enggak Bapak Ibu, ada kuasa di dalam nama Yesus? Kok kayaknya loyo sekali. Haleluya. Puasa ya? Oh, puji Tuhan. Harusnya puasa itu semakin semangat. Amin. Haleluya. Bukannya puasa lalu kemudian loyo. Haleluya. Karena saya percaya bahwa ketika kita puasa, maka kehidupan rohani kita, kehidupan batinia kita itu diisi oleh Tuhan. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang luar biasa. Baik. Kita buka dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat yang lain kita lihat dalam Matius pasal 1 ayat ke-21. Firman Tuhan berkata bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ada pepatah kuno yang berkata bahwa apalah artinya sebuah apa? Nama. Haleluya. Mungkin bagi orang duniawi, ya, sebuah nama tidak berarti apa-apa, ya. Tetapi bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, nama itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena dengan nama tersebut itu akan mewakili seluruh, ya, kehidupan kita, karakter kita, sifat kita, ya, dan siapa kita di masa yang akan datang, ya.
Makanya Alkitab mencatat bahwa Tuhan merubah juga nama Abraham menjadi apa? Abraham. Terus kemudian nama Sarai menjadi apa? Sarah. Lalu apa lagi? Nama Yakub menjadi apa? Israel. Nama Simon menjadi Petrus. Nah, kenapa Allah mengganti nama mereka? Ya, karena nama ya itu sangat dekat sekali dengan segala perbuatan-perbuatan orang tersebut. Ya, makanya Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Artinya adalah Bapa semua orang percaya. Ya, dengan imannya, dengan keyakinannya, dengan ketaatannya kepada kehendak Allah. Sekalipun mungkin waktu itu dia berada di padang gurun yang tidak ada harapan di sana, tidak ada satu kehidupan, tetapi ketaatan kepada firman Allah, ketaatan kepada rencana Allah, ketaatannya kepada kehendak Tuhan menjadikannya dia menjadi pribadi yang besar. Menjadi pribadi yang dikenal, menjadi pribadi yang dihormati, yang dihargai, yang dikagumi. Dan melalui kehidupan Abraham, banyak bangsa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bicara satu nama yang memang betul-betul nama yang luar biasa. Nama yang memiliki kuasa yang hebat. Yang pada akhirnya menyelamatkan manusia dari dosa. Yaitu siapa? Yesus. Ya. Nah, dalam Matius pasal 1 ayat 21 ini perkataan malaikat Tuhan yang ia sampaikan kepada Yusuf dan juga siapa? Maria. Ya, tidak lama lagi kita akan memperingati di mana Yesus lahir, ya, sebagai pribadi yang pada akhirnya menyelamatkan manusia. Ya, kita tinggal 1 bulan lagi lalu kemudian kita akan masuk di dalam perayaan tersebut. Ya, memang dalam kondisi yang seperti ini kemungkinan besar kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun lalu. Kita buat di hotel, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini kita berada di gereja aja dan itu pun nanti direncanakan akan dibuat di tanggal 25 saja. Ya, jadi kita ada perjamuan kasih dan lain sebagainya. Haleluya. Makanya nanti selesai ibadah, pengurus dan juga para pelayan kita akan kumpul sebentar untuk membicarakan kira-kira apa saja yang mau dipersiapkan dalam persiapan Natal tersebut. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata nama yang diberikan kepada Yesus itu memang nama yang sudah datangnya dari sorga. Jadi Bapa sendiri yang memberikan nama itu kepada anak laki-laki yang dikandung oleh Maria itu. Kenapa? Karena pribadi atau anak yang dikandung oleh Maria itu adalah datangnya dari sorga. Ya, dia berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita, dilahirkan sama seperti kita. Haleluya. Dan tempatnya itu kalau hari-hari ini kita bisa saja melahirkan di rumah sakit, ya. Beberapa waktu yang lalu saya dengan istri sempat nonton ada satu keluarga artis yang melahirkan saudara itu di bukan lagi rumah sakit tetapi hotel mewah saudara. Jadi rumah sakit yang mewah, yang luar biasa, ya. Jadi satu keluarga di situ, satu ruangan begitu besar, ada tempat tidurnya, pokoknya semuanya lengkap, ya. Nah, berbeda dengan Yesus yang dilahirkan di kandang apa? Di kandang domba, ya. Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia adalah penyelamat manusia. Tetapi di dalam Filipi tadi dikatakan dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba dan jadi seperti manusia. Bahkan dia korbankan hidupnya untuk kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu Bapa begitu sangat meninggikan dia. Kenapa? Karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ketaatannya kepada rencana Allah. Ketaatannya kepada pekerjaan Bapa untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya di situ dikatakan bahwa nama itu sudah diberikan dari sorga. Ya, malaikat Tuhan diutus oleh Bapa untuk menyampaikan kepada Maria dan juga Yusuf, jangan sampai salah kasih nama.
Haleluya. Kasih nama siapa? Yesus. Jadi di dalam nama Yesus melekat seluruh visi misi Allah, rencana Allah, kehidupan ilahi, ya. Sehingga dalam bentuk manusia, Yesus enggak lakukan dosa, saudara. Sekalipun memang dia dilahirkan di Nazaret yang notabene adalah kota yang penuh dengan kejahatan, ya, tetapi tidak pernah satu pun dosa dia lakukan. Dia sungguh-sungguh taat kepada kehendak Allah. Dia sungguh-sungguh taat kepada Bapa yang mengutus dia. Dan apa saudara yang terjadi? Di tengah-tengah kehidupannya kurang lebih 3,5 tahun dalam pelayanannya, ya, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Yesus. Ya, nama ini begitu menghebohkan, menggemparkan dunia. Ya, ada banyak orang yang kagum akan semua hal yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Tetapi ternyata kita melihat orang-orang ini juga akhirnya berteriak apa? Salibkan dia. Haleluya. Salah satu murid yang begitu luar biasa, yang begitu yakin sekali, yang begitu keras kepala mau dibilang, ya. Siapa yang bernama? Siapa? Petrus. Ya. Waktu Yesus mau ditangkap, dia mencoba untuk menolong, ya. Dia mengambil pisau dan kemudian memotong telinga salah satu prajurit Romawi. Tapi Yesus berkata bahwa sarungkanlah pedangmu. Ya. Apa yang terjadi dengan Petrus, saudara? Pada waktu Yesus sudah diadili dan lain sebagainya, ya, dia berkata bahwa dia bukan salah satu murid daripada Yesus. Yesus sudah sampaikan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah apa? Menyangkal. Nah, jangan sampai kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh nama yang berkuasa itu, jangan sama seperti siapa? Petrus. Ya. Yesus tetap Yesus. Ya. Mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Ya. Sekalipun harus mati. Siap enggak? Dipenggal. Mau tetap Yesus atau mau dipindah ke tempat yang lain? Sekalipun dipenggal, saya tetap pegang nama Yesus. Karena hanya di dalam Dia ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan yang kekal. Ada jaminan semua dari apa yang Bapa janjikan. Ya. Yesus Kristus bukanlah sebuah nama biasa. Ya. Di dalam nama Yesus terkandung kuasa yang luar biasa, yang pada akhirnya apa? Menyelamatkan hidup kita. Ya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah, ada satu Bapa, ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Jadi tidak ada nama yang lain, ya. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain, tidak ada Bapa yang lain selain siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi dia tidak hanya anak Allah yang diutus ke dunia ini, tetapi dia juga adalah Tuhan, dia juga adalah Allah. Haleluya. Makanya sebelum segala sesuatu ada dalam Kejadian, itu mereka sudah dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa mereka itu sudah ada. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama. Dan itu yang membuat kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita, dia adalah pribadi yang luar biasa, hebat dan dahsyat. Ya. Nah, nama Yesus berkuasa atas dosa, atas apa lagi? Atas penyakit, atas kemiskinan, atas kutuk, atas roh jahat. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Markus, itu mulai dari pasal 1, itu sudah banyak menceritakan tentang bagaimana sesuatu yang dahsyat terjadi dalam pelayanan Yesus. Ya, yang sakit disembuhkan, ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya, yang kerasukan roh jahat dilepaskan, ya, dan banyak mujizat lainnya yang terjadi di tengah-tengah pelayanan daripada Yesus itu sendiri.
Nah, apakah mujizat, kuasa itu hanya berlaku ketika zaman Yesus saat itu? Enggak, saudara. Alkitab mencatat barang siapa percaya kepadanya, ya, kita juga diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Ya, kita juga diberikan kuasa untuk apa? Untuk mengusir setan-setan, mengusir roh-roh jahat dengan satu nama, yaitu Yesus. Haleluya. Makanya dikatakan di dalam Filipi tadi di ayat yang terakhir, ya 10 dan 11, bahwa melalui nama Yesus semua lutut bertekuk, semua lidah mengaku. Haleluya. Baik yang ada di sorga, yang di bumi, di bawah bumi, semuanya takluk kepada nama siapa? Yesus. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Markus ini, banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana hal-hal yang luar biasa terjadi. Makanya ada begitu banyak orang yang terkagum-kagum akan mujizat, ya, yang Yesus lakukan. Sampai akhirnya saudara, ada beberapa bagian Alkitab yang menceritakan bahwa ada orang-orang mempertanyakan kuasa. Dia menggunakan kuasa siapa? Dari mana kuasa yang dia punya? Sehingga dia melakukan semua hal-hal yang besar ini. Ya. Bahkan ada orang juga yang mau membeli kuasa yang ada di dalam diri Yesus. Saudara, kuasa tidak bisa dibeli dengan rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Kuasa itu akan diterima bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya. Apa saja yang ditaklukkan di dalam nama Yesus? Yang pertama adalah apa? Maut. Ya. Maut atau kematian, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesus telah mengalahkan maut melalui apa? Kematiannya. Ya. Dia dikutuk demi kita agar setiap kita apa? Diselamatkan dari kutuk itu. Ya. Dengan cara demikian Yesus akhirnya menyelamatkan hidup kita dari maut. Harusnya kita yang mengalami maut itu, hidup di dalam kutuk itu. Ya. Kita yang seharusnya mengalami kematian yang kekal itu. Tetapi digantikan oleh pribadinya. Dia yang mengorbankan hidupnya. Dikatakan dalam Filipi tadi. Dia mengosongkan dirinya. Dia membuang semua kesetaraannya dengan Bapa. Dia menjadi manusia. Ya, dia menjadi seorang hamba yang pada akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Saudara, maut tidak akan pernah bisa menahan dia. Karena dia bukan datang dari kerajaan maut. Dia datang dari kerajaan kehidupan. Ya. Kerajaan sorga dan semua yang ada di dunia ini. Itu tidak akan pernah bisa menahan dia. Haleluya. Oleh sebab itu ketika dia berada di bumi. Ya, ketika dia berada di dalam kuburan. Dia sudah sampaikan sebelum dia ditangkap, dibunuh dan disalibkan. Bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan semua ucapannya itu adalah benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tombak, parang, cambuk, itu tidak akan pernah bisa membuat Yesus mati. Makanya ketika dia berada di kayu salib, dia katakan bahwa semuanya sudah selesai. Kutuk, dosa, penyakit kita, kelemahan kita, semua telah ditanggung oleh Yesus. Sekali untuk apa? Selamanya. Jadi persoalan adalah mampukah kita mempercayai kuasa Tuhan itu? Mampukah kita mempercayai bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang hebat. Ini jadi persoalan sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Tapi saya mau encourage kita hari ini. Bahwa jangan pernah ragukan nama Yesus. Amin. Karena nama Yesus di dalamnya terkandung seluruh kuasa keilahian Bapa Surgawi. Ya, dan pada waktu kita menyebut di dalam nama Yesus, penyakit sembuh, roh jahat keluar. Haleluya. Apapun beban berat, ya, kita akhiri di dalam nama Yesus. Kau diberikan kelegaan. Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29.
Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi nama Yesus itu nama yang luar biasa. Nah, jadi yang pertama adalah maut yang dikalahkan, saudara. Roma pasal 6 ayat 9 dan 10, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak apa? Tidak mati lagi. Ya. Dia adalah pribadi yang hidup. Dia pribadi yang kekal. Dia pribadi yang tidak bisa ditahan oleh apapun yang ada di dunia ini. Maut, kutuk, apapun tidak akan pernah bisa menahannya. Karena dia adalah pribadi yang hidup. Jadi ketika dia bangkit dari kematian, maka tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk apa? Selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Wow, luar biasa. Ya. Jadi kematian, kutuk, ya, maut tidak pernah bisa mampu menahan Yesus bangkit kembali. Yesus hidup kembali. 1 Korintus pasal 15 21-22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Siapa? Siapa? Satu orang manusia yang membuat akhirnya semua orang berdosa. Siapa? Adam. Ya. Ketidaktaatannya kepada perintah Bapa. Ya. Tuhan sudah berfirman dalam Kejadian pasal 2, ya, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Karena pada waktu engkau makan, engkau akan mati. Mati bukan langsung mati secara fisik, saudara, tetapi rohaninya, ya, mati. Sehingga pada waktu mereka di pasal 3, mereka dengar apa yang dikatakan oleh si ular, maka jatuhlah mereka di dalam dosa. Jadi ketidaktaatan daripada Adam membuat semua manusia itu hidup di dalam dosa. Haleluya, termasuk kita. Tapi puji Tuhan, kalimat selanjutnya dikatakan bahwa demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu siapa? Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuannya dengan Kristus. Ya. Jadi semua orang yang mengenal Yesus, semua orang yang hidup di dalam Yesus, mereka telah mengalami kehidupan yang baru. Rasul Paulus berkata bahwa yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang, sudah nyata. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa tidak tahukah bahwa sesuatu yang baru sedang terjadi atas hidupmu. Jadi pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, pada waktu kita mengalami kasih Yesus dalam hidup kita, ya, maka seluruh kehidupan kita diubahkan, saudara. Ya, seluruh paradigma kita diubahkan oleh Tuhan. Dosa kita diampuni, pelanggaran kita dihapus, hidup kita dikuduskan, hidup kita disucikan oleh darah Yesus. Ya, sehingga kita menjadi apa? Ciptaan yang baru. Haleluya. Jadi bersemangat. Ini bisa sampai sore saya kalau khotbah kalau udah begini. Haleluya. Ya, jadi hanya dengan Yesus saja semua dosa selesai. Luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir lagi, aduh saya ini orang berdosa. Diajak pelayanan, aduh gak bisa Pak, saya orang berdosa. Sadar kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita telah ditebus dari dosa itu. Kita telah ditebus dari kutuk itu. Ya. Dan kita mengenakan kehidupan yang baru di dalam Dia. Nah, bagian yang kedua adalah penyakit kita disembuhkan. Amin. Haleluya. Saya percaya jika ada yang sakit hari ini, kesembuhan telah mengalir atas hidup kita. Yesaya pasal 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang apa? Ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, Nabi Yesaya telah menubuatkan hal itu.
Bahwa ada satu pribadi yang akhirnya menanggung semua penyakit kita. Menebus kita dari kutuk, menebus kita dari dosa. Membayar segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan Nabi Yesaya telah menubuatkan itu. Yang pada akhirnya semua nubuatan dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam diri Yesus. Haleluya. Jadi semua nubuatan itu digenapi di dalam diri Yesus. Ya. Jadi penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Harusnya kita yang tanggung semuanya. Tetapi dia korbankan hidupnya, korbankan dirinya. Agar supaya kita yang ada dalam dosa dilepaskan, diselamatkan, dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan terang. Luar biasa. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama siapa? Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini menceritakan tentang ada seorang yang lumpuh. Ya. Yang sudah lama sekali saudara, puluhan tahun. Orang-orang menggotongnya dan kemudian mendudukkan dia di depan bait Allah, di pintu bait Allah. Dia mengharapkan belas kasihan dari setiap orang yang lewat masuk ke bait Allah. Mengharapkan sedekah dari setiap orang yang lewat di depannya. Tetapi ketika Petrus pergi ke bait Allah itu, dia berkata dia nggak punya emas, dia nggak punya perak, ya. Tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa orang yang tadinya lumpuh, yang tidak bisa berjalan, ketika Petrus berkata nama Yesus, berjalanlah, maka orang itu mulai berjalan. Orang lumpuh itu disembuhkan dari penyakitnya. Orang lumpuh itu dibebaskan dari semua persoalannya yang sudah sekian puluh tahun yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Tetapi ketika Petrus berkata, dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah. Maka saat itu saudara, kesembuhan, mujizat yang dia alami jauh lebih berharga dari pundi-pundi yang dia dapatkan dari orang-orang yang lain. Dia sembuh, dia berjalan, dia melompat, dia memuji Allah. Ya. Di pasal yang keempat di situ dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya. Jadi berlanjut ceritanya di pasal yang keempat. Dan Petrus mulai mengumumkan, mulai menceritakan bahwa orang yang sudah sekian tahun sakit, tidak bisa berjalan, hanya dengan satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Orang ini bisa berjalan, orang ini bisa berdiri, orang ini bisa melompat bersukacita. Nah demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, ingat bahwa nama Yesus itu sampai selama-lamanya tetap berkuasa. Amin. Tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Nama itu tidak pernah berubah. Kuasa yang ada di dalam nama itu tidak pernah berubah. Pada waktu kita percaya, pada waktu kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Dia, maka mujizat demi mujizat
terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, kita belajar ada satu keluarga ya yang disebut anak-anak Skewa, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20 ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang paranormal. Mereka kegiatan-kegiatan mereka adalah seperti paranormal biasanya. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam diri orang-orang yang hadir pada saat itu. Lalu apa yang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan? Roh jahat itu berkata bahwa Yesus gua kenal. Si Paulus gua kenal. Nah lo siapa? Akhirnya roh jahat yang ada di dalam diri orang itu menghancurkan anak-anak Skewa ini. Ya, mereka ditangkap, mereka dicakar sampai lari terbirit-birit telanjang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan coba-coba menggunakan nama Yesus ya, sementara hidupnya itu belum beres di hadapan Tuhan. Ya. Selama hidup kita masih ada dosa, maka nama itu tidak akan pernah berkuasa untuk kita sebutkan. Karena dia tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Makanya pada waktu kita hidup di dalam Yesus, peliharalah kekudusan itu. Peliharalah kemurnian hati. Peliharalah hal-hal yang luar biasa yang telah Tuhan perbuat atas hidup kita. Jadi mereka mencoba untuk menggunakan nama Yesus mengusir roh jahat. Akhirnya roh jahat bilang, gua kenal Yesus, gua kenal si Paulus. Tapi gua gak kenal lo. Dikejar, dicabik-cabik, dicakar-cakar, sampai lari terbirit-birit, saudara. Ya. Jadi nama Yesus berkuasa hanya kepada orang yang percaya. Ya. Hanya kepada orang yang hidup di dalam firman. Nama itu berkuasa. Nama itu bisa bekerja dengan luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Yesus telah menanggung segala kelemahan kita, penyakit kita. Itulah sebabnya di dalam nama Yesus ada apa? Ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada apa? Ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada apa? Tanda-tanda ajaib. Jadi nama Yesus itu bukan mantra, tetapi memang nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang mewakili seluruh kehidupan Bapa. Ya. Melekat di dalam nama Yesus. Nah, poin yang ketiga adalah apa yang ditaklukkan? Dosa. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Ya. Dan hidup kita sungguh-sungguh tidak apa? Layak. Hanya melalui Yesus Kristus hidup kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Diperdamaikan kembali dengan Bapa. Pada waktu Adam melakukan dosa, ya, maka dia diusir dari taman Eden itu. Tidak boleh lagi tinggal di situ. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, rohnya mati, kehidupan rohaninya mati. Dia sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Bapa. Kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi dia untuk dekat dengan Allah. Untuk berkomunikasi dengan Allah. Apa yang dialami akibat daripada dosa itu? Ya, dia harus bekerja sekuat tenaga, ya, untuk menafkahi hidup. Padahal waktu masih di taman mereka tinggal menikmati semua telah disediakan oleh Allah. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, ya, Adam harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menafkahi keluarga. Istrinya harus apa? Melahirkan dengan apa? Kesakitan. Sampai hari ini, saudara. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Kristus, mereka telah ditebus dari dosa itu. Amin. Haleluya. Hidup kita telah ditebus dari dosa yang diakibatkan oleh karena ketidaktaatan Adam pada saat itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya apa? Menjadi dosa. Karena kita supaya dalam dia kita apa? Dibenarkan oleh Allah.
Jadi kita dibenarkan melalui penebusan daripada Yesus itu sendiri. Hutang-hutang kita dihapus semuanya, saudara. Dosa-dosa kita dihapus semuanya. Ya, pelanggaran kita dihapus semuanya. Dan kita dibenarkan hanya dengan karena kasih-Nya yang besar atas hidup kita. Makanya Injil Yohanes berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak apa binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu sudah ada di dalam diri anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi saudara, kita tidak hanya dibenarkan saja, ya, kita tidak hanya ditebus saja, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Luar biasa. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan apa? Dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara. Bahwa Allah telah mendamaikan dunia, semua manusia. Itu dengan dirinya. Makanya bukan dengan emas atau perak, saudara, kita dibayar, ditebus. Tetapi darah yang mahal, yaitu pengorbanan Yesus. Tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan dosa. Makanya Yesus, Putra Allah yang mulia yang tidak berdosa, ya, jadi korban tebusan agar supaya setiap dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, bahkan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu telah ditebus sekali untuk selamanya. Amin. Sekali untuk selamanya, saudara. Ya. Maka dari itu, pada waktu kita menyadari bahwa hidup kita telah ditebus, hidup kita telah dibenarkan, hidup kita telah diangkat dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mari kita mau hidup bagi Tuhan. Amin. Kita mau hidup bagi Yesus. Kita mau hidup di dalam pimpinan daripada Allah itu sendiri. Karena dengan demikian, ya, maka kita akan ditemui, ya, jadi orang-orang yang setia, yang taat sampai kedatangannya kedua kali. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi apa? Putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Yesus. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya itu bagi kehidupan kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana agar kuasa nama Yesus itu terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah percaya. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya habis. Haleluya. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, pada waktu kita percaya berarti kita juga apa? Beriman. Pada waktu kita beriman, kita percaya, ya, bahwa di dalam nama Yesus saya sembuh. Di dalam nama Yesus, ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Di dalam nama Yesus, ya, pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus keluargaku diberkati oleh Tuhan. Ya, di dalam nama Yesus pelayananku diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktu kita katakan itu dengan sungguh-sungguh, percayalah, sesuatu yang besar yang tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah hidup dalam firman. Ya. Orang yang gak hidup dalam firman jangan berharap bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Sama seperti anak-anak Skewa tadi. Mereka coba pakai nama Yesus. Tetapi praktek kehidupan mereka melakukan banyak dosa dan kejahatan. Bagaimana bisa bekerja? Bagaimana bisa terjadi mujizat kalau hidup kita tidak dalam firman? Yang ketiga adalah melibatkan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Dalam semua rencana kita, dalam segala pekerjaan kita, ya, dalam semua masa depan kita. Yeremia berkata bahwa Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi rancangan Allah adalah apa? Damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan.
Mungkin hari ini kita berjuang ya agar supaya hidup kita lebih baik lagi, keluarga kita lebih baik lagi. Ya, saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, maka apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita perbuat pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita libatkan Yesus di dalamnya. Haleluya. Jangan biarkan Yesus tertidur. Haleluya. Jangan biarkan dia begitu saja atau dicuekin ya, merasa kita hebat, kita mampu, kita perkasa, lalu kemudian udahlah nantilah urusan berikutnya lah dengan Yesus. Saudara, selama motivasi hati kita demikian, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang lebih untuk kita bisa nikmati dalam hidup ini. Tapi pada waktu kita libatkan Tuhan, pekerjaan sesederhana apapun, sekecil apapun, kita akan bisa menikmati berkat-berkat dari apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau apa? Perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama siapa? Tuhan Yesus, sambil apa? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Jadi dalam segala perkataan, dalam segala perbuatan. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam pekerjaan kita, dalam semua rencana kita. Kita libatkan Tuhan di dalamnya. Maka Dia Allah yang akan segera melaksanakan apa yang kita doakan. Apa yang kita gumulkan. Percayalah, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah ingkar janji bagi setiap orang yang percaya kepada nama Yesus. Amin.